Di daerah Yaman, di sanalah sebuah gubuk yang terbuat dari tanah liat. Uwais Al-Qarni menjalani hari-harinya. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Namun, matanya memancarkan ketulusan dan keteguhan yang tak tertandingi. Sejak kecil, Uwais telah yatim piatu. Ia hanya memiliki seorang ibu yang sangat dicintainya. Ibunya adalah segalanya baginya. Pelita hidup yang menerangi jalannya di tengah kegelapan. Namun, takdir berkata lain. Ibunya menderita penyakit yang membuatnya lumpuh dan tak berdaya. Uwais tidak menyerah. Ia merawat ibunya dengan sepenuh hati, melupakan segala impian dan cita-citanya demi memberikan yang terbaik bagi sang bunda. Ia bekerja sebagai pengembala domba, menghabiskan waktu berjam-jam di padang rumput yang tandus demi mendapatkan sesuap nasi untuk ibunya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Uwais sudah bangun untuk mempersiapkan keperluan ibunya. Ia memandikannya dengan air hangat, menyuapinya dengan lembut, membersihkan tempat tidurnya, dan membacakan cerita-cerita untuk menghibur hatinya. Ia tidak pernah mengeluh, ia tidak pernah merasa jijik, meskipun ibunya seringkali meracau dan mengeluarkan air liur. Uwais menganggap merawat ibunya adalah sebuah ibadah, sebuah kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia percaya bahwa surga berada di telapak kaki ibunya, dan ia ingin meraih surga itu dengan segenap jiwa dan raganya. Suatu malam, saat Uwais sedang memijat kaki ibunya yang kaku, ibunya berkata dengan suara lirih, "Wahai Uwais anakku, aku ingin sekali pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Aku ingin melihat Ka'bah dengan mata kepalaku sendiri sebelum aku meninggal dunia." Mendengar keinginan ibunya, hati Uwais bergetar. Ia tahu bahwa ibunya sangat merindukan Baitullah. Namun, ia juga sadar bahwa hal itu hampir mustahil. Ia hanyalah pemuda miskin yang tidak memiliki apa-apa. Bagaimana mungkin ia bisa membawa ibunya yang lumpuh untuk melakukan perjalanan jauh dan berat? Namun, Uwais tidak pernah menyerah. Ia berjanji kepada ibunya bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan impiannya. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam, memohon agar diberikan kemudahan dan kekuatan untuk menunaikan nazar tersebut. Keesokan harinya, Uwais mulai mempersiapkan diri. Ia menjual beberapa ekor dombanya untuk mendapatkan uang. Ia juga meminta bantuan kepada tetangga-tetangganya yang baik hati. Namun, uang yang dikumpul masih jauh dari cukup. Uwais tidak putus asa. Ia terus bekerja keras dan berdoa. Ia juga mulai berlatih memanggul beban berat di punggungnya. Ia mengambil batu-batu besar dari sungai dan memanggulnya setiap hari. Ia ingin melatih otot-ototnya agar kuat dan mampu membawa ibunya ke Mekah. Setiap kali ia merasa lelah dan putus asa, ia selalu mengingat wajah ibunya yang penuh harapan. Ia membayangkan betapa bahagianya ibunya jika melihat Ka'bah dengan mata kepalanya sendiri. Bayangan itu memberikan kekuatan dan semangat untuk terus berjuang. Setelah berbulan-bulan lamanya, Uwais merasa siap untuk memulai perjalanan ke Mekah. Ia membuat sebuah tandu sederhana dari kayu dan kain. Ia memasang tandu itu di punggungnya dan mencoba membawanya. Awalnya terasa sangat berat, namun ia terus berjalan dengan tegar. Pada suatu pagi yang cerah, Uwais berpamitan dengan tetangga-tetangganya. Ia memohon doa restu agar perjalanan lancar dan selamat. Dengan air mata haru, ia mengangkat ibunya ke atas tandu dan mulai melangkah menuju Mekah. Perjalanan Uwais menuju Mekah adalah sebuah ujian yang sangat berat. Ia harus melewati padang pasir yang panas, gunung-gunung yang terjal, dan lembah-lembah yang curam. Ia harus menghadapi badai pasir, hewan-hewan buas, dan orang-orang jahat. Namun Uwais tak pernah menyerah. Ia selalu menjaga ibunya dengan sepenuh hati.
Dia melindunginya dari panas matahari, dinginnya malam, dan bahaya-bahaya lainnya. Ia juga selalu memastikan bahwa ibunya mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Setiap kali ibunya merasa lelah dan sakit, Uwais selalu memberikan semangat dan hiburan. Ia membacakan ayat-ayat Al-Quran, menceritakan kisah-kisah Nabi, dan menyanyikan lagu-lagu nasyid. Ia ingin membuat ibunya merasa nyaman dan tenang. Orang-orang yang melihat Uwais merasa kagum dan terharu. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemuda bisa melakukan perjalanan sejauh itu dengan memanggul seorang wanita tua renta di punggungnya. Mereka menyebut Uwais sebagai manusia ajaib atau pahlawan. Kisah tentang Uwais Al-Qarni tersebar di seluruh penjuru negeri. Banyak orang yang datang untuk melihatnya dan memberikan bantuan. Ada juga yang memberikan uang, makanan, minuman, dan pakaian. Ada juga yang menawarkan tempat tinggal dan kendaraan. Namun, Uwais menolak semua tawaran itu. Ia hanya menerima doa dan dukungan moral. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa ia bisa melakukan segalanya dengan kekuatan sendiri dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berbulan-bulan lamanya, akhirnya Uwais dan ibunya tiba di Mekah. Mereka disambut oleh ribuan orang yang ingin melihat mereka. Uwais membawa ibunya ke depan Ka'bah dan membantu ibunya untuk mencium Hajar Aswad. Ibunya merasa sangat bahagia dan bersyukur. Ia tidak pernah menyangka bahwa impiannya untuk melihat Ka'bah bisa terwujud. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan memohon ampunan atas dosa-dosanya dan keberkahan bagi Uwais. Setelah menyelesaikan ibadah haji, Uwais dan ibunya tinggal beberapa waktu di Mekah. Mereka beribadah di Masjidil Haram, berziarah ke makam Rasulullah SAW, dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah lainnya. Suatu hari Uwais bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Uwais, engkau adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibumu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintaimu dan mengampuni semua dosamu." Uwais terbangun dari tidurnya dengan perasaan bahagia yang tak terhingga. Ia merasa bahwa mimpinya adalah suatu pertanda baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia semakin bersemangat untuk beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Setelah beberapa waktu tinggal di Mekah, Uwais dan ibunya memutuskan untuk kembali ke Yaman. Mereka berpamitan kepada teman-teman dan saudara-saudara mereka yang ada di Mekah. Mereka berjanji untuk selalu menjaga tali silaturahim dan mendoakan. Perjalanan pulang Uwais dan ibunya juga penuh dengan keajaiban dan keberkahan. Mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat-saat sulit. Mereka juga bertemu dengan orang-orang yang baik memberikan mereka bantuan dan dukungan. Akhirnya, Uwais dan ibunya tiba di Karan dengan selamat. Mereka disambut oleh tetangga-tetangga mereka dengan penuh sukacita. Mereka merasa bahagia karena bisa kembali ke kampung halaman mereka. Uwais dan ibunya hidup bahagia dan sejahtera di Karan. Mereka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama. Mereka menjadi teladan bagi masyarakat di zaman itu dan sampai sekarang. Mendengar kisah Uwais yang sangat berbakti kepada ibunya hingga mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar dan Ali bertekad untuk menemukannya dan meminta doa darinya. Mereka mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Nabi yang mengatakan bahwa Uwais tinggal di Yaman di desa kecil bernama Karan. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, melintasi padang pasir yang panas, Umar dan Ali tiba di Karan. Dengan penuh semangat, mereka bertanya kepada penduduk setempat tentang Uwais. Penduduk desanya dengan senang hati mengarahkan mereka menuju sebuah masjid sederhana di pinggiran desa, di mana mereka tahu Uwais sedang beribadah. Saat mereka memasuki masjid, suasana khusyuk menyelimuti ruangan tersebut. Dalam relung hati mereka, Umar dan Ali merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dekat. Di sudut masjid, mereka melihat sosok seorang pemuda yang duduk bersila dan berdoa dengan rendah hati. Uwais tampak khusyuk, wajahnya bersinar seolah-olah dikelilingi oleh cahaya yang suci. Melihat pemandangan ini,
Hati Umar dan Ali bergetar. Mereka mendekati Uwais dan berhenti sejenak, meresapi aura ketulusan dan kesederhanaan yang terpencar dari dirinya. Ketika Uwais mengangkat kepalanya, matanya yang lembut dan penuh iba menatap mereka. Dengan hati yang penuh harapan, Umar dan Ali berdiri dengan penuh pengharapan menyaksikan Uwais mengangkat kedua tangannya ke langit. Uwais bersimpu memanjatkan doa-doa tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar mereka dilimpahkan petunjuk, keberkahan dan kekuatan dalam menegakkan agama Islam. Tangan-tangannya yang terangkat melambangkan kesungguhan dan kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta.